Hari itu, langit di atas Myanmar tampak kelabu, seolah menyimpan rahasia yang sebentar lagi akan terbuka. Angin bertiup pelan, sejuk tapi terasa ganjil. Di desa kecil bernama Kiau Miaung, anak-anak baru saja keluar dari madrasah, tertawa riang di bawah rindangnya pohon beringin tua. Tak ada yang menyangka, dalam hitungan menit, tanah yang mereka pijak akan berubah menjadi lautan kehancuran. Pukul 14.37 waktu setempat. Bumi berguncang. Kuat. Liar. Tanah retak. Rumah-rumah ambruk. Jeritan memenuhi udara. Kepanikan melanda seluruh pelosok. Gempa berkekuatan 7,9 skala Richter mengguncang Myanmar bagian tengah, meruntuhkan gedung-gedung, memutus akses komunikasi, dan menelan ratusan nyawa dalam sekejap. Namun, di tengah duka itu, satu hal membuat banyak orang terdiam. Masjid Al-Rahman masih berdiri kokoh. Gempa datang tanpa aba-aba. Tak ada sirene. Tak ada peringatan. Di dalam Masjid Al-Rahman, waktu itu, 5 orang sedang sholat. 2 di antaranya adalah anak-anak, ditemani seorang nenek renta yang biasa membersihkan masjid. Imam setempat, Ustaz Harun, memimpin sholat zuhur seperti biasa. Suara adzan belum lama berlalu ketika lantai mulai bergoyang. Allahu Akbar. Tiba-tiba dinding masjid bergetar. Lampu gantung bergoyang liar. Air dalam wadah wudhu tumpah. Tapi mereka tak beranjak. Mereka tetap dalam sholat, hingga akhirnya tubuh mereka terduduk, berdoa dan berlindung dalam ayat-ayat suci. Di luar, rumah-rumah tumbang seperti kartu domino. Namun masjid itu tetap tegak. Myanmar bukan negara asing terhadap penderitaan. Bertahun-tahun dihantam konflik etnis, represi militer, dan kemiskinan struktural, rakyatnya terbiasa bertahan dalam keterbatasan. Infrastruktur buruk. Bantuan lamban. Ketika gempa terjadi, respons pemerintah nyaris nihil. Banyak daerah yang tak bisa diakses. Sinyal putus. Obat dan makanan langka. Wilayah yang terdampak paling parah adalah sekitar Mandalay. Desa-desa kecil terisolasi. Korban terjebak di reruntuhan. Rumah sakit kewalahan. Para relawan lokal menjadi satu-satunya harapan. Di tengah situasi itu, kabar tentang masjid yang tetap utuh tersebar perlahan, seperti bisikan yang menyebar dari mulut ke mulut. Ketika tim penyelamat tiba di Kiau Miaung 3 hari setelah gempa, mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jalanan penuh reruntuhan. Rumah-rumah tinggal puing. Tapi Masjid Al-Rahman berdiri tegak, nyaris tanpa cacat. Kubah emasnya masih bersinar di bawah cahaya matahari. Menaranya menjulang seperti tak terganggu. Di dalamnya, kelima orang yang berada di sana selamat. Tak luka sedikit pun. Mereka ditemukan sedang membaca Al-Quran. Tak ada air mata. Hanya senyum haru dan kalimat istighfar yang terus mengalir. Seolah tempat itu benar-benar dijaga oleh tangan tak terlihat. Salah satu dari mereka adalah Aisyah, gadis kecil berusia 10 tahun. Dengan suara pelan, ia berkata kepada salah satu relawan, "Kami baca ayat kursi terus, lalu rasanya seperti ada cahaya besar yang melindungi kami dari atas." Ustaz Harun, sambil menahan air mata, berkata, "Saya tidak bisa menjelaskan ini. Tapi saya tahu, ini bukan hal biasa. Saya merasakan ada yang menahan bangunan ini agar tidak rubuh." Banyak yang mencemooh cerita mereka. Namun tim teknik yang memeriksa struktur bangunan pun tak bisa memberi penjelasan pasti. Retakan nyaris tak ada. Fondasi tetap kokoh. Semua serba aneh, dan menimbulkan tanda tanya besar.
Masjid Al-Rahman dibangun tahun 1965 oleh seorang arsitek lokal keturunan Arab, Haji Abdullah bin Sulaiman. Ia dikenal perfeksionis dan religius. Saat membangun masjid, ia bersikeras menggali fondasi lebih dalam dari biasanya. Warga sempat protes karena biayanya membengkak. Tapi Haji Abdullah hanya menjawab, "Rumah Allah harus kuat. Ia akan jadi benteng terakhir ketika segalanya runtuh." Ternyata, fondasi itu yang menyelamatkan masjid. Tak hanya dalam, tapi juga dibangun di atas tanah padat yang dianggap kurang strategis saat itu. Kini, keputusan itu dianggap penyelamat nyawa. Tapi benarkah hanya soal fondasi? Banyak yang merasa ada kekuatan lain yang menjaga. Berita tentang masjid ini mulai menyebar ke kota-kota besar di Myanmar. Media lokal meliputnya. Lalu media internasional mulai melirik. Mereka datang, mewawancarai para saksi, memotret masjid, dan mencoba mencari penjelasan ilmiah. Namun, yang mereka dapatkan justru kisah-kisah spiritual yang menggugah. Seorang relawan dari Thailand berkata, "Saya bukan Muslim. Tapi setelah melihat tempat ini, saya percaya ada sesuatu yang tak terlihat tapi nyata. Sesuatu yang besar." Warga desa pun mulai kembali. Mereka menjadikan masjid sebagai pusat distribusi bantuan, tempat berlindung, dan sumber harapan. Sholat 5 waktu makin ramai. Tangisan dan zikir bercampur menjadi satu. Masjid itu bukan hanya bangunan. Ia menjadi jiwa dari desa itu. Tak butuh waktu lama, cerita Masjid Al-Rahman menjadi viral. Video tentang keajaibannya menyebar di media sosial. Jutaan orang menyaksikan. Dari Pakistan, Arab Saudi, hingga Indonesia, doa dan bantuan mengalir. Masjid itu bahkan menjadi tujuan ziarah bagi Muslim Myanmar dari seluruh penjuru negeri. Beberapa orang asing datang hanya untuk menyentuh dinding masjid. Beberapa bahkan mengucapkan syahadat setelah mendengar kisah Aisyah dan Ustaz Harun. Sebuah mukjizat kecil di negeri yang penuh luka. Di sekeliling masjid, reruntuhan masih berserakan. Tapi mereka tak dibersihkan seluruhnya. Warga memutuskan membiarkan sebagian puing tetap ada sebagai pengingat. Bahwa mereka pernah nyaris kehilangan segalanya. Bahwa apa yang tersisa adalah hadiah, bukan hak. Masjid itu kini dipenuhi kaligrafi baru bertuliskan, "Fa inna ma'al usri yusro", sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan setiap yang datang ke sana, pulang dengan hati yang lebih ringan. Seolah bangunan itu mengajarkan bahwa iman yang kuat bisa lebih kokoh dari beton sekalipun. Hari ini, Masjid Al-Rahman bukan hanya tempat sholat. Ia menjadi tempat belajar Al-Quran, tempat anak-anak bermain aman, dan tempat para janda serta yatim mendapatkan santunan. Masjid itu menjadi pusat kehidupan baru. Aisyah kini remaja. Ia bercita-cita menjadi insinyur sipil agar bisa membangun masjid-masjid yang sekuat Masjid Al-Rahman. Ustaz Harun tetap mengimami sholat, dengan suara yang kini lebih dalam, lebih menggugah. Dan Haji Abdullah? Namanya diabadikan pada sebuah prasasti marmer di halaman masjid, sebagai arsitek yang membangun bukan hanya dengan bata dan semen, tapi dengan iman. Dan bagi siapapun yang datang ke sana, reruntuhan di sekeliling masjid itu bukanlah simbol kehancuran. Tapi bukti bahwa mukjizat masih nyata. Dan bahwa dalam dunia yang rapuh, masih ada tempat yang kokoh, karena dijaga oleh Yang Maha Kuat. Dari kisah ini, kita belajar bahwa iman, keikhlasan, dan doa yang tulus dapat menjadi benteng yang lebih kuat dari baja sekalipun. Di tengah musibah besar, saat segala sesuatu runtuh, yang tersisa bukan hanya bangunan fisik,
melainkan keyakinan, harapan, dan pertolongan Allah yang datang dalam bentuk yang tak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Masjid Al-Rahman bukan hanya selamat dari gempa. Ia menjadi saksi bahwa kebaikan yang dibangun dari niat murni, dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Bahwa mukjizat bukanlah sesuatu yang hanya terjadi ribuan tahun lalu. Ia bisa hadir hari ini, dalam bentuk perlindungan, keselamatan, dan petunjuk yang datang di waktu yang paling genting. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk tidak meremehkan hal-hal sederhana. Ayat-ayat Al-Quran yang dilafazkan anak-anak, fondasi bangunan yang digali lebih dalam karena rasa takut kepada Tuhan, dan keyakinan seorang imam yang tetap berdiri teguh di tengah guncangan. Cerita ini disusun berdasarkan perpaduan kisah nyata, inspirasi masyarakat, dan unsur dramatisasi naratif untuk kepentingan pesan moral dan religi. Beberapa nama, lokasi, dan detail kejadian mungkin telah disesuaikan agar membentuk alur cerita yang menggugah, tanpa mengurangi makna spiritual dan inspirasinya. Tujuan utama dari kisah ini adalah menyampaikan nilai-nilai kebaikan, keteguhan iman, dan makna dari mukjizat yang masih bisa terjadi di zaman modern. Bukan untuk memprovokasi, menyesatkan, atau mengklaim kebenaran absolut. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap bencana, selalu ada pelajaran. Di balik setiap runtuhan, selalu ada yang tetap kokoh. Dan di balik setiap cobaan, selalu ada tangan-tangan ilahi yang tak terlihat, tapi nyata dampaknya. Mari terus memperkuat iman, memperbanyak doa, dan percaya bahwa kebaikan yang dibangun dengan tulus, sekecil apapun, tak akan pernah sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.